Five, four, three, two, one, pass the ball. Kembali di channel Playmaker Studio, kami akan membahas beberapa hal tentang sepak bola, terutama sepak bola Eropa, terutama soal taktik, hasil, dan update dari Liga Eropa, yang kebetulan akan memulai lagi liganya setelah pandemi Corona ini. Di sini saya bersama rekan saya, Bung Kei, Ya, dan halo Bung R. ya saya sendiri, Bung R. Jadi, sebelum kita bahas jauh tentang Liga Eropa, eh, baik bro kabarnya bro. Alhamdulillah sehat. Masih WFO terus. Ya, karena masih diberlakukan PSBB di mana-mana, jadi ya sementara di rumah aja. Oke, buat ngisi waktu kita mending sharing ilmu lu terus sama gue di sini. Ya, bener. Oke, sebelum jauh kita membahas gimana sih menurut lu Liga Eropa ini mulai lagi bagus banget gak sih buat pemain, buat semuanya? Ya, sebenarnya kan awalnya Liga dihentikan karena emang pandemi corona ini kan dianggap berbahaya baik untuk pemainnya, untuk pelatih dan staff dan juga terutama para penonton. Dan setelah 2 bulan, kurang lebih 2 bulan ini kan kita eh, tidak Liga sudah berhenti dan kita pun seperti kehilangan tontonan gitu loh. Dan saya pribadi kan juga merasa kok kabut kabut bener di rumah nggak ada tontonan gitu kan. Biasanya saat weekend ini minimal ada nonton bola kan seru, sedangkan sekarang ini kan di rumah terus, nggak ada kerjaan, nggak ada tontonan bola, malah jadi gabut gini. Dan menurut saya dengan adanya liga yang udah mulai berjalan ini ya cukup bagus lah bagi para penggemar bola saat ini. Tapi bro, kita mengorbankan nasib pemain dan keluarganya bro. Ya, maka dari itu kan untuk saat ini kan beberapa liga yang sudah mulai dan maupun yang akan mulai kan juga sudah mengeluarkan peraturan protokol terkait keamanan dan juga kesehatan terkait COVID-19 ini. Dan ya semoga saja dengan adanya protokol tersebut kan juga bisa meminimalisir resiko dari adanya COVID-19 ini. Dan ya semoga saja semuanya bisa berjalan dengan baik. Kok gue ragu ya kalau ini dijalankan lagi semuanya bakal setuju. Terutama pemainnya sih. Pemainnya ini riskan banget soalnya. Pemain sepak bola kan olahraga fisik ya. Pasti setiap lapangan di setiap pertandingan tuh pasti bersentuhan fisik. Dan kita tahu kalau corona ini COVID-19 ini menyebarnya gampang banget, lihat sentuhan fisik pun udah menyebar. Jadi istilahnya ya emang ada keuntungan sih buat kita, buat penggemar sepak bola di seluruh dunia, buat operator liga nih sebenarnya yang paling banyak diuntungkan ya karena faktor sponsor dan juga hak siar kan. Tapi ya tetap saja pemain jadi korban kalau seperti ini. Ya kalau saya sih memandangnya kan juga sebagai resiko pekerjaan ya, namanya juga pekerja sudah dikontrak, sudah melakukan segala persetujuan kan, jika memang dibutuhkan untuk bekerja kan sudah seharusnya bekerja. Bahkan selain pemain, eh, para karyawan pun dalam perusahaan apapun saat ini pun juga kan ada beberapa perusahaan yang eh, lanjut gitu, nggak semuanya berhenti kan. Jadi ya semuanya sebenarnya sama-sama berisiko, jadi nggak, ya walaupun pemain juga sebenarnya juga harus mengambil risiko tersebut sih karena sudah resiko dari pekerjaannya. Kenapa nggak kita diambil keputusan buat diambil juara langsung gitu kan, kayak Liga Prancis kan udah ambil juara PSG sih, Alan PSG enak banget juara langsung. Padahal musim masih baru setengah. Ya mungkin Liga Prancis kan ya Liga petani lah ya istilahnya kalau kita Iya. buat meme di Indonesia. Tapi tetap aja enak banget dia langsung juara. Ya tapi kan tidak semua liga bisa disamaratakan kan ya kan. Untuk sementara ini di Liga Eropa sudah ada 2 liga yang diberhentikan, yaitu Liga Ligue 1 Prancis dan juga Eredivisie. Liga sendiri kan dari klasemen sudah sebenarnya sudah terlihat kalau PSG itu unggul jauh gitu loh. Dan eh, diasumsikan kan walaupun lanjutkan PSG juga akan tetap jadi juara. Terus ditambah lagi di Prancis itu ya emang cukup masif penyebaran COVID-nya, dan dari pemerintah sendiri juga tidak merestui untuk liga berlanjut. Makanya kan dari Federasi Prancisnya sendiri memutuskan untuk berhenti dan PSG menjadi juara. Di Liga Eredivisie Belanda pun juga demikian. Dari pemerintah Belandanya kan juga
melarang untuk kompetisi berlanjut, makanya diambil keputusan liga berhenti. Dan kebetulan kan dua klub di atas yaitu Ajax dan juga Feyenoord kan poinnya kan sama, jadi ya dianggap tidak ada juara. Menurut saya itu keputusan yang adil sih. Tapi nggak ada juara, nggak ada degradasi ya Liga Belanda ya. Setahu saya nggak ada sih, makanya ya cuma berhenti itu aja. Berarti sia-sia dong musim ini berjalan setengah. Udah jauh-jauh main, udah setengah jalan, nggak ada juara, nggak ada dapat apa-apa. Ya gimana lagi ya, itu kan juga namanya musibah, juga kita kan nggak ada yang tahu gimana. Tapi ya share kali ya. Kita kan klub kan juga dapat dari hasil gak sih biasanya. Iya sih, ya itu mungkin urusan federasinya juga belum tahu lebih lengkapnya gimana. Tapi ya semua tergantung pemerintah dan juga federasi masing-masing sih. Kalau kita lihat update sejauh ini sih sampai tanggal berapa ini? 1 Juni ya. Ini update terbaru dari Liga Prancis kan udah ketahuan juaranya PSG, udah ditentukan. Eredivisie juga dihentikan tanpa ada juara. Sedangkan Bundesliga yang sudah mulai nih. Sudah memulai 2 pekan terakhir. Terakhir saya lihat matchnya yang Der Klassiker Oh iya, antara Bayern sama Dortmund ya. ya biasa sama Dortmund 1-0 ya. Iya, padahal saya berharap hujan gol, tapi ternyata kok cuma 1-0, kayak kurang gitu. Tapi kalau kita lihat di Bundesliga ini sudah mulai dengan beberapa batasan. Contohnya eh, social distancing, pemain pengganti diberi jarak dan juga memakai masker. Ya, jadi kan di Bundesliga ada beberapa protokol anu kan kesehatannya. Jadi antara lain pertandingannya digelar tertutup tanpa penonton gitu. Kemudian antar pemain, antar staff juga di bench juga dikasih jarak satu sama lain. Dan juga ada uniknya ini, ada satu lagi aturan di mana saat selebrasi pemain dilarang berkerumpul dan berjabat tangan gitu. Ini nih yang lucu nih. Ya, Kita sempat lihat di match antara di derby Dortmund melawan Schalke ya, jadi laga pembuka. Ini selebrasi dari gol pertama Erling Haaland ya. seperti berjoget tapi berjarak dengan teman-temannya. Terus gol kedua atau ketiga dari Torgan Hazard Oh, Rafael Guerrero. yang itu interaksi sama penonton nggak ada itu. Iya, yang minta sorakan itu kan, padahal Iya, ya, iya. tribunnya kosong. Itu kan useless, itu sebenarnya ejekan sih. Sebenarnya ejekan buat pemerintah yang dan juga federasi yang melanjutkan liganya di tengah pandemi ini. Ya, soalnya kan peraturannya sebenarnya sedikit aneh sih, dimana pada dasarnya kan saat di lapangan kan para pemain kan saling bersentuhan, saling singgol-singgolan, body charge, saling tackle gitu kan, sebenarnya saling bersentuhan. Apalagi khususnya pada situasi corner kick dan juga free kick kan mereka malah bergerombol gitu. Jadi ya sebenarnya nggak bisa dihindarkan sentuhan antar pemain ini, tapi malah pada saat melakukan selebrasi malah dilakukan pelarangan untuk berkerumpul seperti itu. Jadi ya agak aneh sih peraturannya. Tapi emang nggak bisa bro, nggak bisa bro. Ini kemarin gol Haaland itu soalnya golnya santai. Gol pertama Iya. menit-menit awal, jadi nggak terlalu krusial. Coba bayangkan kalau itu gol injury time. Wow. Apalagi comeback derby. Wah, itu Pemain pengganti pun kayaknya ya nggak bisa, emang harus mesti langsung nyerbu semua ya. gitu. Tapi yang unik lagi dari Dortmund nih, dia sangat gencar ya melakukan protes ya. Seperti setelah match terakhir itu mereka seperti melambaikan tangan ke penonton semuanya ke arah belakang gawang. Padahal kita tahu itu nggak ada penontonnya. Ya ini memang rutinitas dari Dortmund kan, setiap pertandingan selalu seperti itu kan, ke arah yellow wall, tribun yellow wall-nya itu. Jadi ya itu juga sebagai ejekan juga sih ke ke federasinya, kalau ya sebenarnya mereka juga butuh penonton gitu. Tapi nggak bisa gitulah. Pemain tanpa penonton ini seperti ya ambiar lah istilahnya. Bungke bukan pemain bola kan, bukan pemain outlet langsung kan. Tapi Iya. gue ini langsung merasakan gitu. Kalau main tanpa penonton itu semangat, skill menurun 50% langsung. Ya, tapi ya emang aturannya sudah seperti itu. Tapi kan untungnya pada beberapa pertandingan terakhir kalau tidak salah ada inovasi dari klub, kalau nggak salah Mönchengladbach ya. Mereka memasang cardboard kartu gitu,
fans-fansnya gitu taruh di tribun sekitar eh, puluhan ribu gambar gitu, jadi seperti ada penontonnya, dan juga mereka eh, menyiarkan lagu-lagu chants gitu, jadi kan seakan-akan atmosfernya hidup ya, walaupun itu nggak terasa real ya, tapi kan setidaknya ada usaha untuk meramaikan pertandingannya ya. Semoga dengan inovasi-inovasi seperti itu nantinya pemain bisa merasakan atmosfer yang lebih terasa gitu. Ya itu usaha sih, usaha buat klub juga kalau main di kandang biar lebih semangat lagi. Ya, soalnya kalau tanpa penonton kan antara kandang sama tendang jadi hampir sama aja kan. Iya, jadi teriakan di mana-mana. Wah, 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 semuanya terdengar langsung. Malah terasa latihan gitu. Iya. Kayak inovasi yang di K-League tau nggak? Di K-League di Liga Korea Selatan. Yang mana? Itu kan pakai boneka seks kan. Wah, wah. Yang akhirnya justru FC Seoul kalau nggak salah didenda 1,5 kontroversial itu miliar. Ya mereka juga protes kali ya, kan memaksakan liga di tengah pandemi kayak gini. Sebenarnya emang yang untung operator liga sih kalau tetap dilanjutkan kayak gini tuh. Ya kan emang salah satu pendapatan terbesar dari klub kan ya dari eh, tiket penonton. Sedangkan pada situasi saat ini kan mereka menggelar pertandingan tanpa penonton. Jadi ya jelas saja pendapatan setiap tim jadi menurun. Bahkan juga ada beberapa kabar yang menyatakan bahwa klub-klub besar pun juga malah mengalami krisis keuangan gitu loh. Jadi ya sebenarnya agak memaksakan sih dari pertandingan-pertandingan kayak gini tuh. Tapi udah terlanjur dimulai dan Bundesliga Jerman juga sudah mulai, sudah sampai pekan 29 kalau saat ini kita mulai podcast ini. Tinggal 5 pertandingan lagi. 5 pertandingan lagi ya, sedikit. Dan kita tahu endingnya akan sama. Ya, semua akan bayar pada waktunya. Iya, semua akan bayar pada waktunya. Mau bayar tersiok-siok di awal atau apa, alah semua akan bayar pada waktunya. Ya, tapi sebenarnya dari awal ini agak seru sih dari Bundesliga-nya. Jadi ketika Bayern masih tersiok-siok di awal musim, klub-klub kuda hitam mulai bermunculan seperti Dortmund, Leverkusen, Mönchengladbach dan lainnya. Dan sebenarnya sempat seru sih, sempat pertengahan musim jarak antara puncak klasemen dan bawah-bawahnya masih tipis-tipis ya. Dan sementara saat ini sebenarnya Bayern udah unggul jauh. Ya walaupun udah hampir dipastikan juara kan, tapi masih ada persaingan yang seru untuk merebutkan zona Eropa itu. Masih ada beberapa tim yang saling berebut satu sama lain masih. Tapi sekali lagi bola itu bundar bro. Siapa tahu Lewandowski cedera, skandal apa, terus nggak bisa main ya siapa tahu ya. Ya let's see lah nanti gimana akhirnya. Siapa tahu nanti Boateng terpeleset atau Neuer bikin blunder kan kita nggak tahu. Yang kasihan ini Werder Bremen ya klub dengan sejarah yang cukup banyak, cukup baik secara sejarah, dia hampir terdegradasi tahun ini, musim ini. Oke, next. Liga terbaik di dunia, Liga Premier Inggris. Ini ada kabar udah diizinkan pemerintah dan mulai lagi pada 17 Juni 2020. Gimana menurutnya Liga Inggris? Kan menurut saya pribadi, semua tim, semua orang, semua fans di Liga Inggris ini berharap Liga dihentikan. Kecuali satu. Kopitas ini sangat berharap Liga sangat dilanjutkan. Ya sebenarnya nggak cuma satu sih, tapi juga yang 3 tim terbawah kan juga sebenarnya ingin lanjut biar nggak degradasi juga kan. Dan meskipun liga berhenti pun juga sebenarnya udah jelas sih siapa juaranya, dilanjutkan juga udah jelas. Gak bisa dong. 25 poin bro. Gak bisa dong. Boleh itu bundar men. Siapa tahu Liverpool habis kena corona ini mentalnya down. 25 poin loh, gila itu. Sepanjang musim cuma sekali kalah dan sekali imbang itu udah luar biasa loh. Boleh itu bundar bro. Boleh itu bundar, masih ada banyak pertandingan. City aja injury time dapat juara. Itu karena poinnya kan tipis dan ya itu miracle cuma sekali seumur hidup lah. Liverpool ini udah berat loh. Soalnya beberapa pertandingan ini penentuannya. Tapi bro, kalau Liverpool juara kita nggak bisa bully lagi keputus itu. Ya itu ya hadiah lah buat mereka. Kasihan lah, udah lama, sudah bertahun-tahun nunggu puluhan tahun ya, kasih lah mereka kali ini ya. Tapi sebenarnya Liga Inggris ini ya emang gimana ya, Liverpool udah 22 poin kan unggulnya. Iya, terlalu OP bro. Gak bisa.
Ya, tapi gimana kan, kasian juga sih jadi komputer sekarang ini udah nunggu 30 tahun dibully tiap bulan, Iya. tiap tahunnya, next year. Sekarang hampir juara kurang 2 pertandingan. Ada musibah ini. Ya, kalau kalau gue sendiri jadi komputer pasti juga kesel kali ya rasanya Ya, ya. ya makanya memang biar adil makanya dilanjutkan sih, kalau dari aku pribadi ya setuju lanjut gitu. Tapi dengan tentunya beberapa batasan ya dalam pertandingan ya. Ya tentu saja sesuai protokol nanti keamanannya gimana. Terus Liga Italia masih belum ada kabar kan? Eh, kalau nggak salah terakhir udah kabar lanjutnya deh tanggal belasan gitu, tapi emang jadwal resminya belum meluncur sih. Tapi Tapi kabarnya juga tapi kalau Liga Italia sih dihentikan aja sih menurut saya sih. Toh juga dia di papan klasmen sekarang Juventus yang paling atas puncak klasmen, disusul Lazio dan Inter Milan. Tapi poinnya Juve dan Lazio ini cuma sisa 1 poin aja. Terus juga di Italia kan paling banyak kan penyebaran coronanya. Korbannya juga paling banyak di Italia. Kalau setahu saya terakhir ini. iya memang seperti itu. Tapi untungnya akhir-akhir ini sebenarnya saya lihat dari penyebarannya di Italia udah mulai menurun, dari grafik penyebarannya udah mulai landai ke bawah. Jadi ya dari pemerintah sendiri juga sudah menyetujui untuk lanjut. Dan kan ini emang Serie A musim ini kan agak unik ya. Jadi kan seru banget ya, kayak kemarin kan ya Juve, Juve kali ini kan seru, ada persaingan Juve sama Lazio ya. Dan juga perebutan Eropanya juga masih ada beberapa tim yang memperebutkannya, jadi ya masih seru lah untuk dilanjutkan. Iya sih. Tapi ya prediksi gue sih. Tetap Juve kali juaranya ya. Ya tapi kan sebelum pandemi dan vakum kemarin kan Lazio juga lagi on fire-nya gitu. Immobile sama Luis Alberto lagi bagus-bagusnya, jadi ya kita lihat aja lah nanti gimana. Top skor Serie A siapa sih? Top skornya Ciro Immobile ya. iya Immobile sama Ronaldo cur. Immobile lagi bagus-bagusnya musim ini. Ya semoga aja setelah vakum ini ya masih tetap on fire lah. Lazio habis dapat juara itu kan. Super Copa kan. Iya iya. Playmakers dunia kan berfokus pada 5 liga top Eropa. Oh ya sebelumnya La Liga belum kita bahas bro. Iya gimana sih bro? Oh Lupa. ya sorry. Soalnya di sana ada El Clasico ini yang Madrid lawan Barca ini. Gosipnya udah mulai kapan La Liga ini? Ya, kalau nggak salah beritanya La Liga ini kembali mau tanggal 12 sih. Nanti pertandingan pertama kalau nggak salah Sevilla melawan Real Betis. Ya lumayan seru sih itu pertandingan pertamanya. La Liga ini cukup seru sih musim ini. Ya seru tapi cuma dua tim atas itu doang sih. Barca sama Iya, Madrid seperti yang biasa. Tapi kan biasanya ini dua tim ini yang satu bagus, yang satu jeblok biasanya setiap musim. iya. Jarang banget duel sampai akhir ini jarang banget. Dan sekarang Atletico Madrid justru yang lumayan menurun ya penampilannya ya. Barcelona unggul 2 poin dari Real Madrid. Masih bisa lah Barca menang lagi. Ya sebenarnya kan sayangnya El Clasico baru saja dilangsungkan, jadi kan udah gak ada El Clasico lagi, cuma tinggal kedua tim itu melawan beberapa tim lainnya yang sebenarnya secara kualitas mereka seharusnya bisa menang semua ya, kecuali beberapa tandang berat kayak Madrid masih ketemu Bilbao, terus Barca masih ketemu Sociedad, itu nanti masih ada, mungkin bakal ada sedikit kejutan sih buat akhirnya nanti. Tapi kembali lagi, Madrid itu punya penyakit yang cukup unik ini. Kalau lawan tim besar sering menang, lawan tim kecil banyak keplesetnya Madrid. Sedangkan Barca juga, ya dia kan lagi ada konflik internal, ganti pelatih, masih belum cocok sama skema permainan, terlalu mengandalkan Messi, Griezmann juga, ya kurang berkontribusi lah musim ini. Musim pertama sih ya, Ya, masih maklum lah. ya sebenarnya dari kedua tim ini sama-sama bisa dibilang bermain jelek sih musim ini. Belum tidak bisa menampilkan performa terbaiknya, tapi ya karena dua-duanya sama-sama tampil buruk ya akhirnya bisa terlihat sama-sama masih bersaing, itu tidak ada salah satu tim yang dominan. Dan apalagi ditambah Atletico juga kesulitan banget, kehilangan Griezmann sangat kerasa dari lini serangnya. Kan ada Felix bro. Felix kok
Saya nggak dengar namanya lagi ya akhir ini. Kayaknya hilang gitu. Menurun sih. Musim pertama kan masih adaptasi. Ya musim pertama pemain muda dengan label segitu 100 juta lebih. Beban kali ya? Nah itu beban berat banget sih. Jangankan Felix bro, Hazard aja yang udah segitu pengalaman jadi Madrid juga masih kesusahan kok. Hazard siapa, Bro? Eden Hazard maksudnya. Hazard si gendut dia sekarang. Iya malah ya, permainannya juga masih inkonsisten, malah sering cedera sekarang. Ya kayaknya mau nerusin nggak nerusin Ronaldo malah nerusin Bale kayaknya. Ya, kita lihat nanti lah gimana. Tapi dia barusan sih mengeluarkan statement kalau emang dia mengakui musim ini dia masih beradaptasi dan emang masih buruk permainannya, dan ya dia juga berharap di musim depan bisa mengeluarkan performa yang lebih baik lagi gitu. Oke, satu lagi sih yang harus kita bahas ini Liga Champion. Kita tahu ini sekarang sampai babak 16 besar Ya masih 16 besar. dan hanya berapa ya? 2 match yang sudah terlaksana dan dapat pemenangnya, di antaranya juara bertahan Liverpool yang sudah gugur di tangan Atletico Madrid. Ada wacana sih katanya setelah 16 besar ini diadakan single match di satu kota. Jadi semuanya dari babak 8 besar sampai final ini kayaknya di satu kota, satu pertandingan dan tanpa penonton. Atmosfernya sangat berkurang secara Liga Champion, Bro. Nah sebenarnya kalau untuk kasus Liga Champions ini kan khusus ya, soalnya kan mau melibatkan beberapa negara dan sebenarnya cukup sulit sih untuk dilanjutkan karena kan memang ada beberapa negara yang melarang untuk adanya pertandingan, dan juga di masa-masa seperti ini kan travel atau perpindahan antar negara kan juga diminimalisir kan, jadi kan agak susah kalau untuk match home sama away gitu. Tapi kan ya Liga Champions kan juga cukup penting ya untuk dilakukan, dan di sana juga ada beberapa sponsor dan juga harus tetap berjalan roda keuangannya. Jadi ya memang kayaknya harus memang terpaksa dilanjutkan sih, dan kabarnya kalau nggak salah akan mulai lagi sekitar bulan Agustus. Jadi ya mungkin malah nunggu liga-liga selesai dulu, habis itu baru Liga Champions. Tapi ini sangat mengganggu jadwal semua liga ya di dunia, bahkan di Indonesia pun ya kita masih vakum dan nggak jelas ini mau lanjut apa enggak. Secara kalau Liga Eropa sudah berjalan setengah musim, Ya, hampir selesai bahkan. hampir selesai. Jadi didebatkan pun bisa lanjut apa enggak. Kalau Liga Indonesia kan baru pekan kedua nih, mau lanjut juga ya kondisi kayak Susah, gini. Nggak lanjut juga nanti banyak yang protes. Oh ya, nanti kita fokus kita akan di 5 liga top Eropa dahulu dan juga Liga Champion atau Liga Eropa. Kemudian kalau nanti ada waktu sekali lah kita bahas Liga 1 Indonesia lah. Iya, biar kelihatan masih ada nasionalismenya lah, nggak keluar mulu. Ya gimana ya, mau bahas Liga Indonesia tuh ya tahu sendiri lah gimana. Selain masih bobrok juga banyak konflik, Iya, belum profesional lah istilahnya kalau mau masih kita bahas. jauh lah kualitasnya kalau dibandingkan sama Liga Top Eropa. Oke lah, kita coba sedikit mulai saat ini. Kedepannya kita akan lebih bahas taktik lagi per match. Kalau ada big match akan kita review, kita bahas klasmen juga dan prediksi-prediksi pertandingan dan update info terbaru dari 5 liga top Eropa. Oke bro, saat ini kita tunggu saja info terbaru dari pemerintah negara-negara tersebut dan juga operator liganya, apakah jadi lanjut atau tidak, sambil kita menunggu dan menikmati Bundesliga Jerman yang sudah mulai ini. Iya. Minggu ini kan juga ada pertandingan lagi kan. Setiap minggu ada pertandingan kan Bundesliga Iya, Jerman. bahkan mungkin setiap 3 hari sekali ada. Oke lah bro, terima kasih untuk podcastnya hari ini. Kita lanjutkan lagi besok Ya, atau sama-sama. kalau ada waktu. Toh juga kita sama-sama kurang kerjaan sekarang. Iya. Di rumah terus gak ada kerjaan. Bosan di rumah ya. Untuk semuanya, teman-teman football lovers, jangan lupa
tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19, masker, hand sanitizer, jangan bersentuhan dengan orang dahulu, jangan bepergian kalau nggak penting, dan jaga kesehatan, dan jangan lupa satu hal yang paling penting, berdoa. Terima kasih Bung. Ya, sama-sama, terima kasih kembali. Oke bro, tadi Playmaker Studio sudah memulai episode pertamanya. Kita update kompetisi dari Bundesliga. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka, ya kita bebas ya, negara ini negara bebas. Jangan lupa komen dan share video ini ke teman-teman kalian yang mengaku sebagai pencinta sepak bola. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya.